kemerahan, bengkak, nyeri, atau memar. Manfaat yang didapatkan setelah vaksin. Penanggulangannya kalau misalnya terjadi hal-hal seperti yang dokter sebutkan tadi, apa yang harus dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Dr. Ilham Khaidir bersama dengan jajaran direksi mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam melaksanakan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, ketemu lagi bersama saya Devi Swadan di YouTube channelnya RSUD Kota Bogor. Sebagai rumah sakit utama milik pemerintah Kota Bogor, tentunya RSUD Kota Bogor memberikan pelayanan yang maksimal untuk warga masyarakat Bogor khususnya, juga masyarakat Indonesia pada umumnya, baik secara informasi, pelayanan maupun fasilitas. Seperti yang teman sehat ketahui bahwa kita masih berjibaku dengan namanya pandemi COVID-19. Suka tidak suka sampai hari ini pun kita masih sibuk dengan informasi yang lalu-lalang di luar sana yang masih banyak masyarakat kurang mencari tahu tentang kebenaran dari COVID-19 ini. Jadi hari ini untuk mengetahui seluk-beluk asal-usul manfaat dan pentingnya vaksin, hari ini saya mengundang seorang narasumber dari RSUD Kota Bogor. Beliau adalah Dr. Nelwan. Ya, selamat Apa kabar, dokter? Baik, Mbak Devi. Terima Iya. kasih. Dok, seperti yang kita ketahui dari 2020, masih ada nggak di kalender kita 2020 ya? 2020 itu kita kedatangan tamu tak diundang yang luar biasa, panjangnya sudah ulang tahun sampai hari ini. Kita lihat masih angka kenaikan dari pasien juga masih bertambah, walaupun tidak bisa dipungkiri yang sembuh juga menjadi lebih tinggi. Tapi suka atau tidak suka, di luar sana masih banyak masyarakat kita yang kurang memahami pentingnya vaksinasi. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang ragu-ragu, ada bahkan yang nggak tahu deh atau gimana. Nah dok, hari ini kita mau bahas supaya masyarakat di sana lebih tercerahkan. Sebenarnya fungsi dan manfaat vaksin itu sendiri apa sih dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Devi. Sama-sama. Fungsi dan manfaat vaksin itu sangat banyak, ya. Salah satunya yang boleh saya share atau berbagi itu yang jelas untuk melindungi diri sendiri, ya, untuk melindungi diri sendiri dari penyakit COVID. Dan yang bagusnya lagi adalah untuk melindungi orang lain, orang lain seperti keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, dan yang lainnya juga. Itu. Kemudian sejalan dengan target atau tujuan pemerintah Indonesia, yaitu untuk tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi di mana dapat dicapai jika 70% dari populasi sudah divaksin. Gitu. Kekebalan kelompok itu apa sih? Kekebalan kelompok yaitu di mana sebagian besar populasi sudah divaksin, ya, atau sudah memiliki kekebalan terhadap penyakit menular tertentu. Nah, sehingga menimbulkan perlindungan secara tidak langsung bagi orang yang belum divaksin atau yang tidak divaksin karena satu dan lain hal, ya. Gitu. Kemudian manfaat yang lain adalah untuk menurunkan angka laju penularan, ya. Seperti kita ketahui itu COVID-19 ini memiliki penularan yang tinggi sekali, ya. Iya betul. Gitu. Jadi otomatis angka laju penularan itu turun, maka
tingkat keterisian atau bed occupancy ratio di rumah sakit itu menurun juga. Itu jadi mencegah untuk sistem kesehatan itu tidak akan kolaps. Gitu. Ya. Kemudian manfaat yang lain adalah untuk menghasilkan antibodi, merangsang sistem imun kita untuk menghasilkan antibodi. Jadi amit-amit kalau misalkan nanti terkena, itu tidak akan berkembang atau menuju yang penyakit yang lebih serius. Oh, gitu. tidak ada efek samping belakangan yang tiba-tiba ada pengikut di belakangnya ya paling gitu. tidak ya dokter. Nah dok, apakah kalau seseorang setelah divaksinasi itu dia punya ada gejala ikutan dok? Apa efeknya? Efek. Itu kita sebut sebagai reaksi pasca vaksinasi atau yang biasa disebut juga kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Nah, KIPI itu sebenarnya hal yang wajar karena proses vaksin atau penyuntikan itu kan memasukkan zat biologis ke dalam tubuh. Ya, betul. Pasti akan ada reaksi. Betul. Dan memang itu sudah diprediksi juga pada uji klinis fase 1, fase 2 itu juga udah ada ya, walaupun hanya sebagian kecil saja. Itu reaksinya bisa berupa reaksi lokal dan juga reaksi sistemik. Reaksi lokal yaitu yang timbul adalah biasanya ya, yang itu adalah kemerahan, bengkak, nyeri, atau memar di tempat suntikan. Gitu. Dan juga untuk yang reaksi sistemik itu bisa demam, menggigil, pusing, nyeri kepala, mual, muntah, dan diare. Gitu. Tapi yang perlu dipahami adalah manfaat yang didapatkan setelah vaksin dibanding dengan KIPI-nya itu sendiri. Gitu. Jadi manfaat yang didapatkan setelah vaksin itu jauh lebih besar. Gitu. Iya. Gitu. Jadi dikesampingkan dulu reaksi-reaksinya karena manfaat yang didapatkan dan justru lagi jauh. pula KIPI itu ya masih bisa ditangani. Gitu. Dan sebagian besar sih ya hanya yang KIPI yang ringan ya. Kalau yang saya tahu yang di RSUD. Ya. KIPI-nya ringan-ringan aja ya. Gitu. Apakah gejala yang timbul itu sama untuk semua orang atau memang tergantung dari kondisi tubuhnya si penerima vaksin itu sendiri, dok? Sebenarnya sih tidak sama untuk setiap orang. Bisa ada yang bergejala, ada juga yang tidak ada gejala sama sekali. Itu ada yang lemas, pusing, lapar, yaitu gejala yang umum sih, ada yang lapar, kayaknya efek belum makan. Ngantuk kan ada iya. juga. Gitu. Terus penanggulangannya kalau misalnya terjadi hal-hal seperti yang dokter sebutkan tadi, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Atau memang langsung ditangani dokter atau bisa ditangani secara sendiri gitu? Misalkan demam yang terus-menerus atau yang muntah yang sering, ya itu harus mengunjungi ke dokter ya. Harus ke dokter, harus periksa gitu. Tapi ya masih bisa ditangani kalau sangat bisa ditangani. Jadi jangan khawatir. Jangan takut, jangan khawatir, vaksin ya aman ya. Selama demamnya tidak lebih dari 3 hari, tidur aja istirahat di rumah. Tapi kalau lebih dari 3 hari, kunjungi dokter kesayangan Anda gitu ya. Justru kalau ada keluhan, ada gejala seperti nyeri bengkak, itu sebenarnya tanda bahwa vaksin itu bekerja gitu. Justru kalau dia ada reaksi di tubuh kita itu menandakan bahwa vaksinnya bekerja justru. Gitu kan. Oh, berarti memang nggak usah takut dengan reaksinya karena itu menunjukkan memang vaksinnya berfungsi ya. Terus kalau seseorang itu sudah menerima vaksin atau sudah divaksinasi, berapa lama vaksin tersebut bisa melindungi si penerima vaksin? Sebenarnya sih kita masih meneliti ya, soalnya kan kita ini vaksin yang baru. Iya, betul. Tapi ada yang bilang 3 bulan sampai 9 bulan waktunya untuk antibodi yang efektifnya itu. Jadi 3 sampai 9 bulan. 9 bulan lah kurang lebih seperti itu. Jadi
Jadi seseorang divaksin itu dia membantu meningkatkan imun tubuh dia supaya lebih baik dan bisa melindungi dia paling 3 sampai 9 bulan. Tapi kalau misalnya kondisi tubuhnya memang fit, itu mungkin bisa lebih lama kali dok ya? Iya, bisa. Iya, kita masih proses ongoing ya, masih diteliti lagi, soalnya kan masih baru ini. Ya, Tapi selama ini di RSUD Kota Bogor sendiri, apakah ada peningkatan orang yang datang untuk divaksin atau ada peningkatan orang yang mencari informasi gimana caranya mendapatkan vaksin nggak dok? Ya, kalau untuk itu sasaran vaksinasi itu kita terima dari Dinkes. Jadi Dinkes menyerahkan ke kita sasaran-sasaran yang akan divaksinasi. Untuk saat ini kan tahap 1 sudah dilaksanakan, itu untuk tahap nakes ya. Nakes sudah selesai, sekitar kurang lebih 1,5 juta yang sudah divaksin di seluruh Indonesia. Untuk tahap 2 ini kita masih berjalan. Tahap 2 itu sasarannya lansia, petugas publik, dan juga ya petugas publik seperti guru-guru, ASN dan sebagainya. Itu masih berjalan sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Nah, dok, maksudnya kalau itu tadi kan memang data dari Dinkes. Maksud saya, apakah ada peningkatan keinginan dari masyarakat di sekitar yang mencari informasi gimana caranya mendapatkan vaksin? Jelas, banyak Banyak ya. Banyak. Apakah ada excited yang lebih daripada yang dulu-dulu kan terlalu baik? Maksudnya banyak masyarakat kita yang memang kayaknya nggak peduli sama vaksin nih. Apakah kesininya makin membaikkah karena banyaknya sekarang kan informasi tentang vaksin itu makin banyak. Ya. Kalau dulu kan orang mungkin lebih sering tanya ke tetangga. Kalau sekarang mungkin lebih banyak cari tahu ke dokter gitu ya. Jadi paling tidak adakah peningkatan dari masyarakat sekitar mencari tahu gimana sih cara dapat vaksin kalau di RSUD atau gimana? Ya, ada. Banyak ya. Jadi bahkan lansia saja kan meminta untuk surat rekomendasi dari dokter yang biasa merawatnya untuk gitu. divaksin. Karena kan memang ada di screening itu ada beberapa yang harus minta surat rekomendasi. Oh gitu. Oh, harus ada surat rekomendasinya ya? Untuk yang lansia. Oh, untuk lansia, khusus lansia ya? Khusus lansia. Oke dok, terima kasih waktu dan informasinya. Semoga sahabat sehat di luar sana bisa lebih aware tentang apa itu vaksin, fungsi, dan juga reaksi-reaksi yang ditimbulkan oleh akibat pemberian vaksin. Dan jangan lupa bahwa manfaatnya lebih besar daripada reaksinya. Nah, jangan takut untuk divaksinasi ya. Oke, sahabat sehat, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Bagi sahabat RSUD Kota Bogor yang membutuhkan layanan kesehatan, silahkan daftar via online atau kunjungi kami langsung di Jalan Dr. Sumeru nomor 120. Ikuti terus YouTube channel RSUD Kota Bogor. RSUD Kota Bogor, aman.